Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai teman-teman KUA dan para pemirsa semuanya, teman-teman sahabat yang berbahagia. Pagi ini kita kembali berjumpa di tayangan perdana podcast yang diadakan oleh Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bekerja sama dengan Norwegian Center Human Rights, sebuah program kerjasama yang mengangkat satu tema sentral adalah penguatan hak-hak asasi manusia bagi pegawai kantor urusan agama kecamatan. Nah, kali ini kita ada satu program yakni podcast yang berkaitan dengan hak-hak anak, bagaimana KUA memerankan terkait dengan advokasi, pendampingan terhadap anak-anak yang ada di lingkup kerja masing-masing. Nah, pagi ini saya bersama ini Mbak Khotimatul Husna, aktivis ya perempuan yang ada di Yogyakarta, kebetulan juga bekerja di Kementerian Agama yakni di KUA Kecamatan, persisnya di KUA Banguntapan ya, KUA Banguntapan Bantul. KUA Banguntapan Bantul. Sudah tidak perlu diragukan kapasitas beliau yang memang sangat-sangat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan kebetulan juga sekarang menjabat di struktur PWNU ya, di Muslimat sebagai sekretaris 3 sama di Lakpesdan ya. PWNU di Ya, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Pak Alili. Sampai grogi dengan Pak Alili. Ya, nggih Bapak. Ya, ini mitra lama sih, jadi karena ini penampilan perdana sehingga ya mohon dimaklum ketika memang masih masih agak kikuk-kikuk gitu ya. Baik, hai teman-teman KUA dan sahabat-sahabat semuanya. Bicara terkait dengan hak-hak anak memang belakangan ini cukup menjadi perhatian dari teman-teman aktivis perempuan dan anak, juga menjadi perhatian dari lembaga-lembaga pemerintah ya, bagaimana negara dan kita semua bisa memenuhi hak-hak anak. Nah, apa saja yang terkait dengan hak-hak ini? Kali ini kita akan lebih spesifik nanti berbincang terkait dengan salah satu isu yang mungkin di sebagian teman-teman sudah cukup sering mendengar, tapi mungkin juga baru kali ini mendengar apa yang kita namakan dengan khitan perempuan. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, ya, Mbak Khotim, ya, kita akan membincang terkait dengan hak-hak anak ya, hak-hak anak. Kira-kira menurut Mbak Khotim ini apa sih yang pengertian yang paling simpel yang bisa kita pahami itu apa sih itu hak-hak anak gitu kan? Ya, gini mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halili atas waktunya, juga teman-teman semuanya. Saya boleh menyapa pemirsa, wahai teman-teman KUA dan juga pemirsa semuanya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Halili bahwa hak anak itu memang menjadi perhatian kita semua, karena kita menyadari bahwa anak itu adalah bagian yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang utuh, sehingga kita juga harus menghargainya juga sebagai manusia yang utuh, bukan subordinasi dari orang dewasa. Sehingga tentu karena kita menghargainya sebagai manusia yang utuh, maka tentu anak-anak yang memiliki hak-haknya harus ditunaikan begitu. Jadi kalau latar belakang tadi sudah disampaikan, saya bagian dari Kementerian Agama, tentu memaknai hak anak ini juga harus juga dari perspektif agama, Pak. Kalau di agama kan jelas sekali nggih bahwa anak tidak termasuk golongan Rasulullah, laisa minna gitu, man la yarham shaghirana, yang tidak menyayangi anak-anak. Sehingga ini menjadi pondasi landasan dasar kalau itu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita juga punya tegas gitu ya di dalam Al-Qur'an itu, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah misalkan. Itu kan bagian dari bagaimana hak anak itu tertunaikan dengan baik. La yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Kita dilarang meninggalkan
generasi yang diafan, yang lemah gitu. Jadi ini menjadi, saya kira menjadi tolak ukur, menjadi dasar kalau kita melaksanakan atau memenuhi hak anak, sebenarnya kita sedang dalam menjalankan perintah agama begitu. Kalau ini dari perspektif agama. Tapi kalau dalam perspektif regulasi kan banyak sekali ya, kita punya undang-undang perlindungan anak gitu yang di sana menyebutkan juga ada 10 hak mendasar anak yang harus kita penuhi gitu, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak identitas gitu, hak sebagai warga negara, kemudian juga hak kesehatan, hak rekreasi, dan hak-hak lainnya, termasuk bagaimana mereka punya peran di dalam pembangunan. Kemudian kalau kita juga masih berbicara tentang hak anak, kita juga tentu meratifikasi ya bahwa secara global itu hak asasi anak itu diakui gitu. Misalkan kita diminta untuk tidak bersikap diskriminatif kepada anak, kemudian mementingkan tumbuh kembang anak gitu, dan kebaikan anak juga, bagaimana anak-anak ini bisa haknya itu terpenuhi. Jadi ini menjadi, saya kira menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya gitu, dari berbagai kalangan, saya kira ya, kalangan institusi pendidikannya, agamawannya, tokoh masyarakatnya, dan tentu tidak bisa yang perlu digarisbawahi tentu negara gitu. Saya kira punya tanggung jawab besar untuk mempromosikan hak anak. Jadi konkretnya adalah memperlakukan anak tidak beda dengan orang-orang dewasa gitu. Tidak beda dalam artian itu tadi, bahwa pemenuhan sebagai manusia yang utuh gitu, dia bukan bagian subordinasi dari orang dewasa. Jadi anak ya berada pada posisinya ya. Posisinya sebagai anak, ya hak-hak sebagai anak juga bisa terpenuhi ya. Jadi enggak karena alasan masih anak-anak terus disepelekan. Nanti gitu kan. Jadi ini namanya ya sudah tidak memenuhi hak-hak anak ya. Betul. Baik, Mbak Utim, selama ini di KUA lah khususnya di KUA khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak anak ini, apa yang sudah pernah dilakukan yang sudah pernah dilakukan kaitannya dengan teman-teman di KUA ini? Ya. Sebetulnya kalau kami kan di penyuluh ya Pak, itu banyak sekali yang sudah dilakukan terkait dengan pemenuhan hak anak. Karena kami ini hampir semuanya itu punya kelompok binaan namanya, atau kelompok sasaran. Dan salah satu kelompok binaan atau kelompok sasaran itu adalah anak-anak. Misalkan kita punya program terkait dengan hak anak, terkait pendidikan, kita punya program namanya Quranisasi. Jadi ini memastikan bahwa anak-anak itu mengenal sisi-sisi spiritualitas dari agamanya, menguatkan sisi-sisi spiritualitas dan religiusitas anak itu melalui Quranisasi ini. Dan ini kita lakukan di sekolah-sekolah Pak. Tidak hanya di sekolah, kami hampir semua di penyuluh itu memiliki binaan di rumah, Taman Pendidikan Al-Quran, kan di situ juga menguatkan sisi-sisi pendidikan ya, bagi hak anak agar terpenuhi dari sisi-sisi pendidikannya, mengenal agamanya begitu. Ini yang diantaranya yang sudah kami lakukan dari aspek pemenuhan hak pendidikan. Tidak hanya itu, kami juga punya kalau tadi di anak itu kan punya hak kesamaan ya. Kami punya program namanya Labrusi. Labrusi itu jadi bimbingan remaja usia sekolah tetapi yang inklusif. Ini untuk kelompok-kelompok yang difabel, disabilitas. Kita bekerja sama dengan sekolah luar biasa, SMP luar biasa. SMP ya, kan masih usia anak juga. Itu kami bimbing untuk bagaimana mereka membangun konsep dirinya. Itu bagaimana mereka juga memiliki keterampilan untuk mengelola diri, termasuk agar mereka menjadi remaja yang tahu apa yang akan dilakukan, bagaimana mencapai cita-cita. Itu kami dampingi dengan program ini. Kemudian dari aspek kesehatan, saya pribadi juga punya program Gercep Penting itu, Gerak Cepat Penyuluh Peduli Stunting. Ini kan bagian edukasi sebenarnya, masih di pendidikan juga, mengedukasi remaja bagaimana mereka ini memiliki peran penting sesungguhnya dalam menyiapkan generasi emas Indonesia. Karena dengan mencegah stunting melalui remaja, maka
mereka punya peran pencegahan terhadap stunting karena kan biasanya setelah pelatihan itu ada pembagian tablet tambah darah untuk remaja putri agar tidak anemia. Jadi, karena salah satu penyebab kan anemia ya. Pemenuhan hak kesehatan. Hak kesehatan. Pendidikan kesehatan. Jadi ada hak pendidikan, ada hak kesehatan, ada hak kesamaan gitu. Itu yang diantaranya kami lakukan di lingkungan anak-anak. Di antara kami di penyuluh KUA Banguntapan juga memiliki ini salah satunya perlindungan kepada kelompok rentan itu anak-anak yang terlantar. Ada panti asuhan yang dikelola salah satu rekan kami penyuluh gitu dalam rangka hak perlindungan untuk anak-anak. Dan saya kira edukasi-edukasi yang lain terkait perlindungan itu bukan hanya bentuk fisik membentuk panti asuhan, tetapi edukasi ke majelis taklim. Karena kan bagaimana hak itu terpenuhi kan juga punya relevansi yang kuat dengan bagaimana orang tua mengasuh anak. Dan itu kita biasanya mengisi parenting di majelis taklim, itu kan bagian juga dari bagaimana pemenuhan hak anak ini bisa dilakukan oleh orang tua gitu. Ya, baik Mbak. Itu gambaran pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan, kegiatan yang sudah dilakukan terkait dengan memenuhi hak anak ya. Ini ada yang menarik ini terkait dengan tema anak juga Mbak, terkait dengan apa yang sering atau bahkan dari sebagian teman-teman baru mendengar yang kita namakan dengan hitan perempuan itu. Hitan perempuan, sunat perempuan. Jadi, mungkin ada yang penasaran itu. Nah, sekarang coba kita mengelaborasi sepengetahuan, sepemahaman dari Mbak Khotim terkait dengan hitan perempuan ini gimana Mbak? Ya. Hitan perempuan ini biasanya masih dilakukan itu juga karena mendasarkan pada dalil gitu ya Pak. Biasanya dilakukan itu karena itu bagian dari agama orang menyebutnya, kemudian juga dikuatkan oleh budaya gitu. Nah, sedangkan yang menjadi pertanyaan yang dijadikan dalil pun itu ternyata bukan hadis sahih gitu kan. Dan di Quran juga tidak ada yang secara jelas gitu sharih menjelaskan tentang bahwa ada perintah untuk melakukan hitan perempuan. Jadi ini sebenarnya PR kita bersama ketika hitan perempuan itu masih dilakukan. Padahal gitu ya, yang ingin kita kemudian refleksikan bersama bahwa kalau perintah hitan itu kalau untuk laki-laki itu kan memang ada unsur maslahahnya. Karena untuk unsur kesehatan dan juga tentu dengan di khitan itu bagian dari perintah yang jelas kalau di laki-laki. Tetapi standar untuk laki-laki, kemaslahatan untuk laki-laki ini masih dijadikan standar untuk perempuan. Padahal kan berbeda. Karena alatnya berbeda. Laki-laki tertutup, perempuan itu tersebar terbuka sehingga punya risiko-risiko tinggi ketika dilakukan hitan gitulah. Pengalaman standar kemaslahatan laki-laki digunakan untuk menjadi standar kemaslahatan perempuan itu yang menjadi refleksi kita bersama karena tadi alatnya saja berbeda, risikonya berbeda, kemaslahatan jelas tidak maslahat. Mau diberlakukan sama dengan laki-laki gitu ya. Betul. Jadi kemaslahatannya jelas tidak maslahah, tidak ada maslahannya. Kemudian kan yang menjadi catatan juga ini kan kalau orang sering menyebutnya P2GP ya Pak, pelukaan dan pemotongan genital perempuan. Karena istilahnya aja pelukaan dan pemotongan itu kemudian secara di luar alasan medis gitu ya. Itu seringkali tidak ada pakem, tidak ada aturan yang jelas sehingga ini yang justru membahayakan. Dan ketika semua orang mempraktekkan tanpa ada aturan, kemudian yang terjadi adalah madharat tadi, bahaya gitu. Sehingga memang kalau kita mau melihat dari perspektif agama kan harusnya yang membawa bahaya itu kan yuzalu, dihilangkan, ad-dararu yuzalu gitu. Tapi dalam praktek di masyarakat pernah nggak itu memang ada atau enggak itu? Banyak Pak, jadi praktek kita mungkin nanti bisa melihat ya di testimoni korban atau testimoni orang yang mengalami sendiri gitu, bagaimana dia dihitan pada masa kecilnya. Saya pernah hadir gitu ya di salah satu kongres ulama perempuan, itu ada salah satu yang mengalami hitan perempuan itu memberikan testimoni bahwa sampai dewasa dia masih trauma.
dengan praktek di beliau dari Sulawesi gitu ya. Ketika masih bayi itu menjadi salah satu yang di Hitan itu dengan bambu, bilah bambu yang diruncingkan dan diapain itu? Dan ditusukkan ini sampai kemudian yang penting ada darah yang mengalir, sehingga sampai sekarang beliau itu kalau melihat bilah bambu itu trauma ya. Jadi memang karena bahayanya itu kan jangka panjang. Saya kira kalau trauma itu dampak madorot yang jangka panjang. Padahal kalau menurut medis sendiri hitan perempuan itu sesungguhnya kan secara jangka pendek itu membawa madorot karena biasanya tidak dibius. Ketika itu dilakukan tidak dibius sehingga menimbulkan nyeri yang saya kira sakit ya buat perempuan yang mengalami gitu, sehingga jangka pendeknya. Dan jangka menengahnya dan panjangnya tentu terkait dengan alat kelaminnya yang kalau bisa kemudian menjadi infeksi, iritasi begitu. Jadi pelaksanaan sebagian masyarakat yang melakukan hitan itu kalau berdasar dalil ternyata dalilnya juga lemah ya, gitu lemah. Ya. Dalilnya lemah. Mungkin di sebagian masyarakat mungkin sudah masuk ke tradisi ya. Ya, tradisi betul. Ya. Karena mungkin ya dari leluhurnya gitu, terus turun-temurun terus ini di hitan itu. Tapi sebagian wilayah juga saya pernah dengar gitu, tidak lagi di hitan tadi yang pelukaan itu. Ya hanya upacara-upacara simbolis gitu. Sudah menguatkan itu sebagai tradisi ya. Kalau pelaksanaan ajaran agama kan ritual-ritualnya kan ya relatif sama ya. Maksudnya perlakuan terhadap hitan itu kan sama lah. Ini sebagian ya simbolis, sebagian tadi pelukaan, justru dengan pelukaan justru ini ya menyakitkan. Ya, menyakitkan ya. Ya. Jadi saya sendiri juga belum banyak tahu ya terkait dengan di mana aja yang masih memperlakukan hitan perempuan ini. Tapi ini menarik ya. Menariknya jika memang masyarakat kita itu mendasarkan pelaksanaan hitan pada dalil, ternyata setelah kita oncei gitu, kita gali ternyata dalilnya lemah. Makanya juga lemah itu ya. Di Al-Quran pun juga nggak ada secara jelas kan? Berbunyi yang untuk perempuan. Beda kalau hitan laki-laki kan memang ada maslahah ya. Maslahahnya. Ada unsur kesehatan yang didapat ya. Kalau perempuan yang hitan ini kan apalagi dengan pelukaan ya, ini justru sangat menyiksa dalam tanda petik. Oke, selanjutnya begini Mbak Otin. Ketika misalnya kita sebagai penyuluh agama, walaupun di daerah kita tidak ada praktik-praktik hitan, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan? Apalagi memang di daerah kita itu ada gitu. Apa yang perlu kita lakukan itu? Sebagai penyuluh loh. Jelas kita punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan bahwa hitan itu membawa madorot dan tidak punya dalil kuat secara agama, karena Rasulullah sendiri tidak pernah menghitan putrinya. Kalau di dalilnya yang sebagian ulama mengatakan itu hadis yang bukan sahih gitu, yang mursal, itu ketika Rasulullah mengatakan la tunhiki gitu, jangan berlebihan ketika menghitan perempuan, itu sebenarnya beliau hanya merespon tradisi yang saat itu sudah berlangsung. Jadi kalau tradisi sudah berlangsung kan berarti itu bukan tradisi Islam. Gitu kejadiannya ketika Ummu Atiyah itu disunat itu kan Rasulullah jangan berlebihan, beliau merespon dari tradisi yang sudah ada, jadi bukan berasal dari Islam begitu. Tapi mungkin respon Rasul jangan berlebihan itu karena memang itu sudah kejadian. Sudah kejadian. Dan itu pun tadi hadis itu bukan hadis sahih begitu ya. Dan itu kemudian ketika ada juga yang mengkontekkan dengan makrumah dipandang baik karena secara medis itu kan sudah dikatakan membahayakan. Saya kira sudah tidak relevan ketika itu dikatakan dipandang baik, karena secara medis itu sudah dipastikan membawa bahaya. Dan itu tentu bertentangan dengan maqasidus syariah. Karena bertentangan ketika orang masih melaksanakan bahwa medis sudah mengatakan itu berbahaya tetapi masih dilakukan, berarti menentang ilmu pengetahuan.
dan itu tentu bertentangan dengan maqasidus syariah yang disebut hifdzul aqli, tidak menjaga akal gitu. Baik, terima kasih Mbak Otim. Penjelasan singkat dan padat ya terkait dengan hitan perempuan. Jadi kalau berdasar dalil ternyata dalilnya juga lemah gitu. Berdasar teori ilmu pengetahuan pun juga ya pasti madorot. Baik, semoga podcast ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.